Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali majelis kita bersama kitab yang kedua, yaitu kitab Khulasah Ta'zim Al-Ilmi, simpul-simpul pengagungan ilmu, yaitu belajar bagaimana caranya kita mengagungkan ilmu sehingga kita bisa memperoleh ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi yang didapatkan adalah ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, bagi yang belajar, dan juga semoga juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah, kemarin kita sudah menyelesaikan Al-Maqid Al-Hadiyah Asyara. Berarti hari ini kita masuk ke Al-Maqid As-Saniyah Asyara, Intikhab Suhbatis Salihati Lahu. Man yaqra? Tafadhal Ustaz Fur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maqidus Saniyah Asyara, Intikhabus Suhbatu As-Suhbah Suhbati mudhafun ilaih. Intikhabus Suhbati As-Salihati Lahu. Naam. Ittikhazuz zamili Naam. daruratun lazimatun fi nufusil khalqi. Naam. Fayahtaju talibul ilmi ila ma'a Masdar minal fi'li ar-ruba'i. al-ilma minat talibul ilma. Talibil ilmi Talibil ilmi ila ma'a syaratu ila harful jar. ila mu'asyarati ghairihi minat tullabi litu'inahu hazihi mu'asyaratu ala tahsilil ilmi wal ijtihadi fi talibihi. Masdarun ala wazni fa'alun fi talabihi. Wazzamalatu fil ilmi in salimat minal ghawa ili nafi'atun fil wusuli ila maqsudi wala yahsunu biqasidi al-ula illa intikhabu
intikhabu sohbatin Suhbatin. sohbatin solihatin tu 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 Tu'i. tu'inihi fa inna lil khalili fi khalilihi asron Asaran. rawa Abu Dawuda wa Tirmiziyu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil qala raghibu al-asfahaniyu laisa i'da'u Naam. li jalisihi bimaqalihi wa fa'alihi ini faqat bal bin nazari ilaihi. Naam, barakallahu fik. Alhamdulillah. Insyaallah. Ingin tuh ya. Qala al-mu'allifu hafizallahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayh. Penulis mengatakan semoga Allah menjaga beliau, mengampuni beliau dan juga kedua orang tua beliau. Al-maqidus tsani asyara intikhabu suhbatis salihati lahu. Maqid yang ke-12, memilih teman yang baik di dalam menuntut ilmu. Qala al-mu'allifu ittikhadhul zamil daruratun lazimatun fi nufusil khalqi. Mencari teman, memiliki teman adalah darurah, sesuatu yang darurat. Lazimah, suatu keharusan fi nufusil khalqi, yang ada di jiwanya setiap manusia. Bukan manusia, kullu khalq. Semua makhluk juga seperti itu. Jadi yang namanya manusia butuh kepada teman. Karena makhluk kita adalah diciptakan makhluk sebagai makhluk sosial. Makanya disebut al-insan li'annahum ya'nasu ba'duhum ba'da. Kenapa disebut dengan al-insan, manusia itu? Karena diambil, para ulama lughah mengatakan diambil dari kata al-uns, yaitu mereka itu saling menyayangi satu sama lain, saling perhatian satu sama lain, saling senang satu sama lain. Makanya dikatakan al-insan. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Dan kami jadikan kalian syu'uban. Itu syu'ub, berkelompok. Wa qabail, berkabilah. Lita'arafu. Apa tujuannya? Ya, agar kalian saling mengenal. Al-Hujurat ayat 13. Dan ayat ini dalil bahwasanya setiap manusia itu butuh kepada teman.
butuh kepada sahabat yang akan membantunya. Nggak bisa kita hidup sendiri. Kalau dulu kata orang tua dulu, kalau pengen nggak mau bersosial ya coba hidup di hutan gitu kan. Nanam padi sendiri gitu. Nanam sayuran sendiri, nanti masak sendiri, makan sendiri. Nggak nggak bisa. Fayahtaju talibul ilmi ila mu'asyarati ghairihi minat tulab. Sehingga penuntut ilmu itu butuh kepada teman, butuh untuk bergaul kepada orang lain dari penuntut ilmu juga. Jadi dia butuh bergaul dengan penuntut ilmu yang lain. Dia nggak bisa menuntut ilmu sendirian. Litu'inahu hadhil mu'asyaratu ala tahsilil ilmi wal ijtihadi fi talabihi. Litu'inahu hadhil mu'asyaratu, agar pergaulan ini, pertemanan ini membantunya ala tahsilil ilmi, untuk mendapatkan ilmu, dan juga membantunya agar bisa ijtihad fi talabihi, bisa bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Ya karena apa? Kalau sendirian gitu kan, kalau nggak paham, kalau malu nanya sama ustadz kan bisa nanya sama teman yang lebih paham. Kalau misalnya lagi males, lagi futur, ada yang nyemangatin. Lihat temennya. Sama kayak contoh di pondok dulu ada teman itu, Masya Allah, anak orang yang berkecukupan, punya duit banyak, tapi buat beli kitab itu susah. Jadi uangnya ya habis buat jajan. Sementara kita yang mati-matian buat nyari kitab, dia punya uang, tapi akhirnya pas sudah mau akhir-akhir, sudah mau tahun-tahun terakhir, bilang, seandainya anak dulu kayak antum, mungkin kitab anak lebih banyak. Lah, iya kata anak. Seharusnya antum dulu uangnya kasih ke anak, saya beliin kitab. Akhirnya coba diajak ke toko kitab, diajak lihat kitab-kitab, akhirnya beli kitab juga. Ya kayak gitu, butuh kepada yang namanya teman. Wazamalatu fil ilmi in salimat minal ghawaili nafi'atun fil wusuli ilal maksud. Dan pertemanan, samalah itu pertemanan, fil ilmi, di dalam menuntut ilmu, in salimat minal ghawail, jika dia selamat dari ghawail itu al-awadi al-mufsidah, yaitu perasaan permusuhan di antara penuntut ilmu. Saling hasad, saling iri, saling menjatuhkan, merasa tersaingi. Kalau terbebas dari sifat-sifat seperti itu, nafi'atun, maka pertemanan tersebut bermanfaat fil wusul ilal maksud, untuk mencapai tujuan. Dengan syarat nggak ada perasaan seperti tadi ya. Karena ya terkadang ada beberapa penuntut ilmu yang ketika melihat temannya jauh lebih unggul, merasa hasad, merasa iri, merasa tersaingi. Kalau kayak gini maka nggak bakalan bermanfaat. Tapi kalau terbebas dari itu semua, kalau seandainya dia iri, bermakna ghibtah itu iri tapi dia baik. Kalau hasad itu iri tapi dia ngarepnya kenikmatan orang lain itu hilang. Kalau ghibtah, orang iri tapi dia pengen melakukan hal yang sama. Yang dulu pernah para sahabat, ya Rasulullah zahaba ahlu dusur bil usur. Bahwasanya orang-orang kaya itu datang dengan pahala yang banyak. Mereka datang pergi dengan pahala yang banyak. Kenapa? Mereka punya harta, mereka bisa berinfak. Mereka pengen punya harta juga, iri. Tujuannya apa? Tapi karena pengen berinfak
juga, bukan karena tujuan dunia dan lain sebagainya. Nah, yang seperti itu diperbolehkan. Lihat temannya pemahamannya bagus, lihat temannya nilainya bagus misalnya. Iri, bukan berharap, bukan malah menggibah temannya, bukan malah menjatuhkan temannya, tapi dia malah bersungguh-sungguh juga, malah diajak berteman supaya gimana bisa pinter juga, maka itu boleh. Tapi kebanyakannya kita ya hasad. Ya, semoga Allah melindungi kita dari sifat-sifat seperti itu. Wala yahsunu biqasidil ula illa intikhaba suhbatin salihatin tu'inhu. Illa intikhabu suhbatin salihatin tu'inuhu fa inna lil khalili fi khalilihi atharan. Wala yahsunu biqasidil ula, dan tidak ada yang baik, yang pantas, yang cocok biqasidil ula bagi orang yang dia mencari sesuatu yang tinggi, yang mulia. Dan sudah kita bahas ya di awal-awal bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang paling mulia. Warisannya Nabi. Ilantikhabu suhbatin salihatin tu'inuhu, kecuali dengan mencari, memilih teman yang baik yang akan membantunya. Kenapa? Fa inna lil khalil fi khalilhi atharon. Karena seorang khalil terhadap khalilnya itu memiliki pengaruh. Teman kepada temannya itu memiliki pengaruh. Asar itu artinya pengaruh. Rawa Abu Dawud wa Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam Abu Dawud dan Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya salah satu di antara kalian itu melihat kepada siapa dia berteman. Maksudnya adalah baik buruknya agama seseorang itu terpengaruh juga dengan baik buruk agama temannya. Orang kalau berteman dengan orang yang agamanya baik, insya Allah jadi baik juga agamanya. Kalau berteman dengan orang yang agamanya buruk, ya buruk juga nanti. Punya teman malas sholat, ikut malas sholat. Punya teman senangnya maksiat, lama-lama ikutan maksiat juga. Ya kan Ran? Berteman dengan Kak Depri, akhirnya sudah tampil 5. Dapat pengaruh yang baik. Maka hendaknya seseorang itu melihat, dia menseleksi siapa yang dia jadikan teman. Enggak semua orang itu dijadikan teman. Kalau kenal dengan semua orang, ya. Tapi kalau yang dijadikan teman ngobrol, teman curhat misal, maka harus pilih, harus seleksi. Benar-benar teman yang baik,
yang agamanya agamanya baik, yang akhlaknya baik, sehingga kita dapat pengaruh yang baik pula. Qala Ar-Raghib Al-Asfahani, Imam Raghib Al-Asfahani mengatakan, laisa i'da'ul jalis li jalisihi bi maqalihi wa fi'alihi atau wa fa'alihi faqad bal bin nazari ilaihi. Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan, pengaruh teman duduk, al-jalis itu maksudnya adalah teman duduk, teman ngobrol, li jalisihi, terhadap teman duduknya, itu enggak hanya sekedar dengan ucapan atau perbuatan. Jadi teman itu menularkan sifat itu enggak harus lewat ucapan, enggak harus lewat perbuatan. Bal bin nazari ilai, bahkan saking cepatnya pengaruh itu menular, cukup dengan melihat orang tersebut sudah bisa nularin sifat. Insya Allah ya. Kalau orang punya teman penampilannya bagus, rapi, akhirnya pengennya punya penampilan yang rapi juga. Kalau temannya berandalan, lihat tampilan teman yang seperti itu, akhirnya dia merasa, ya wes lah temanku juga kayak gini kok. Makanya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal itu yang datang ke majelis beliau waktu itu 5.000 orang, bisa lebih. Padahal waktu itu belum ada yang namanya toa, belum ada toa. Mikrofon belum ada. Jadi yang dengerin hadis, yang dengerin fikihnya Imam Ahmad, kira-kira berapa orang? Ya yang dekat-dekat beliau aja. Yang udah jauh itu ya nggak lihat. Nggak dengar. Pas ditanya kenapa mereka itu mau datang ke majelisnya Imam Ahmad meskipun nggak dengar apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad, mereka mengatakan cukup dengan melihat Imam Ahmad kami bisa, maksudnya niru gimana adabnya Imam Ahmad, gimana akhlaknya Imam Ahmad. Cukup dengan lihat, meskipun nggak dengar apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Masya Allah. Padahal nggak dengar ya, cuma jadi ya seperti keadaan anak muda kita zaman sekarang kan seperti itu. Nggak perlu ngobrol dengan fansnya kan, cukup lihat fansnya di TV, di TikTok dan lain sebagainya, terpengaruh. Lanjut Ustaz. Bismillah, qala mu'alif hafizullah, wa innama yukhtaru lis-suhbati min man yu'asiru lil fadilati la lil manfaati wala lil lazzati fa innal aqdal mu'asyarati yubramu ala hazihil matalibi as-salasati al-fadilati wal manfaati wal lazzati. Zakarahu Syaikhun Suyukhina
Muhammadul Khadiri ibnu Husainin fi rosaili islahi fa in fantakhab sadiqal fadilati zamilan fa innaka tu'rafu bihi. Wa qala Ibnu Mani'in rahimahullahu fi irsyadit tullabi wa huwa yusi talibal ilmi wa yahdharu kullal hazari min mukhalatati as-sufahai wa ahlil mujuni wal waqahati wasayyi sum'ati wal ahbiyai wal buladai fa inna mukhalatatahum sababu hirmani wasyaqawati insani. Barakallahu. Alhamdulillah, setelah penulis menjelaskan tentang begitu pentingnya pertemanan dan bagaimana pertemanan itu sangat berpengaruh terhadap seseorang, bahwasanya pertemanan yang baik di dalam menuntut ilmu itu akan membantunya untuk mendapatkan ilmu, membantunya untuk bisa bersungguh-sungguh ketika menuntut ilmu. Di sini beliau menjelaskan bagaimana cara memilih teman ketika menuntut ilmu. Beliau mengatakan, wa inna ma yukhtaru lis-suhbati man yu'ashiru lil fadilati la lil manfaati wala lil ladzati. Beliau mengatakan yang bisa dijadikan teman, yukhtar, yang dipilih untuk dijadikan teman hanyalah orang yang man yu'ashiru, yang dia mau berteman lil fadilati, untuk tujuan mendapatkan sesuatu yang mulia. La lil manfaati, bukan orang yang berteman karena tujuan manfaat, pengen dapat manfaat. Wala lil ladzati, dan bukan juga orang yang mau berteman karena pengen senang-senang saja, cuma pengen senang cekakak-cekikikan. Fa inna aqdal mu'asyarati yubramu ala hadhil matalib as-salasa. Maka sesungguhnya ikatan pertemanan itu dibangun di atas 3 tujuan tadi. Al-fadilati wal manfaati wal ladzati. Pertama adalah tujuan yang mulia, kedua tujuan manfaat, ketiga tujuan ladzah. Jadi shadiq atau sahib itu ada 3 macam. Ada shadiqu
fadilah, ada sodiqu manfaah, ada sodiqu ladzah. Sodik fadilah adalah orang yang dia mau berteman dengan kita karena punya tujuan yang sama, tujuan yang mulia, yaitu pengen menuntut ilmu. Kenapa kok berteman dengan Kak Dep? Ya, karena Kak Dep seorang penuntut ilmu, dia mau mencari ilmu, saya juga punya tujuan yang sama, saya juga pengen dapat hal yang mulia, yaitu mendapatkan ilmu. Kenapa mau bertemu dengan Kak Wahyu? Karena Kak Wahyu orangnya baik, dia pengen mendapatkan surga, ya. Jadi saya berteman dengan dia. Dan yang kedua adalah sodiqu manfaah, teman yang mau berteman karena dia dapat manfaat dari kita. Misal lagi gajian nanti ditraktir. Atau kalau dia berteman dengan kita, bisnisnya jadi lancar. Yang seperti ini, meskipun terkadang zohirnya ngaji juga, tapi nggak bisa dijadikan seorang teman. Kenapa? Sewaktu-waktu ketika kita sudah dianggap nggak bermanfaat lagi, dia akan pergi. Yang ketiga, sodiqul ladzah. Teman berteman cuma karena senang-senang saja. Karena pengen nyari kenikmatan saja. Kenapa teman dengan Imron? Seru orangnya. Oh. Berteman cuma karena cekakak-cekikikan. Senengan acara sini, acara situ. Rehlah sini, rehlah situ. Sewaktu-waktu kita nggak bisa seperti itu. Mereka merasa, nggak seru lagi sama Imron. Sudahlah, nggak usah lagi berteman dengan Imron. Orang-orang seperti ini juga nggak bisa dijadikan teman meskipun zohirnya ngaji juga. Jangankan di sini ya, di pondok pun ya, 3 model ini itu ada. Di pondok itu ada teman fadilah, memang tujuannya mulia, ketika diajak berteman itu bagus gitu kan, kita jadi rajin belajar juga. Ada juga yang manfaat karena kita pinter masak, mau temenan sama kita dia. Atau yang ladzah, kalau ketemu cuma ngajak ngobrol, ngabisin waktu dan lain sebagainya. Di pondok ada 3 model ini. Jangan kan berarti kalau di umum sini 3 ini banyak, ya itu lumrah. Dan yang dipilih sebagai seorang teman adalah yang pertama. Insya Allah yang pertama itu yang bisa bermanfaat. Kalau yang 2 dan yang ketiga itu, kalau kita nggak bisa lagi ngasih manfaat untuk mereka, atau kita sudah nggak dianggap menyenangkan untuk mereka, ya mereka akan pergi. Zakarahu Syekhu Suyuhina Muhammad Al-Khadri bin Husain fi Rasailil Islam. Perkara tadi itu disebutkan oleh Syekhu Suyuhina, guru dari guru-guru kami, yaitu Muhammad Al-Khadri bin Husain, dalam risalah beliau yang berjudul Rasailil Islah. Rasail pembaruan islah. Fantakhab sadiqal fadilati zamilan fa innaka tu'rafu bihi. Maka jadikanlah sadiq al-fadilah, yaitu teman yang mencari satu yang mulia, yang dijadikan teman. Orang seperti itu yang dijadikan teman. Kenapa? Fa innaka tu'rafu bihi. Kenapa? Karena engkau akan dikenali dengan orang tersebut. Ya, sudah kita jelaskan tadi di awal. Ketika kita berteman dengan seorang penuntut ilmu, maka kita pun akan dikenal sebagai seorang penuntut ilmu. Qala Ibnu Mani'in fi irsyadit tulab wa huwa yusi talibal ilmi. Sekarang setelah penulis menyebutkan begitu pentingnya punya teman, terus beliau menyebutkan cara milih teman, di akhir beliau memberikan peringatan agar tidak berteman dengan orang-orang yang nanti akan beliau sebutkan. Qala Ibnu Mani', Al-Imam Ibnu Mani' rahimahullah mengatakan fi irsyadit tulab, dalam kitab beliau berjudul Irsyadut
tulab, memberikan petunjuk, memberikan arahan kepada para penuntut ilmu. Wa huwa yusi talibal ilmi, dan dia memberikan wasiat kepada para penuntut ilmu. Wa yahdharu kullal hadar, atau wa yahdharu kullal hadar min mukhalatatis sufaha. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu itu benar-benar menghindar benar-benar berhati-hati min mukhalatatis sufaha, dari berteman dengan sufaha. Sufaha itu orang-orang bodoh, orang dungu. Wa ahlil mujuni wal waqahah, atau berteman dengan ahlil mujun, orang yang suka ketawa ke TV, stand up comedy. Wal waqahah, orang yang enggak tahu malu. Wasayyi'is sum'ah, atau orang yang punya reputasi buruk. Enggak bisa dijadiin teman. Wal aghbiya. Aghbiya itu bodoh tapi levelnya ini lagi, orang-orang idiot. Orang-orang jahul murokab, bodoh tapi dia ngotot, bebal, itu disebut aghbiya. Udah salah, ngotot, ngeyel ngotot gitu. Wal bulada, orang-orang tolol. Fa inna mukhalatatahum, maka sesungguhnya bergaul dengan orang-orang semacam itu, sababul hirman, itu adalah sebab orang itu terhalangi dari ilmu, wa syaqawatil insan, dan sebab seseorang itu jadi sengsara. Ini masuk ke dalam bagian yang ke-11 kemarin ya, yaitu menjaga muru'ah. Kemarin sudah kita jelaskan apa sih hukumnya kalau kita penuntut ilmu berteman dengan orang-orang semacam itu. Kita katakan enggak boleh, bukan secara fikhian. Haramnya itu bukan karena fikih, tapi haram itu min babil muru'ah wal adab. Haram karena ditinjau dari muru'ah dan juga adab. Enggak pantas seorang penuntut ilmu punya teman-teman semacam itu. Punya teman-teman orang-orang rendahan, orang-orang yang punya reputasi buruk. Makanya Imron, hati-hati ya. Imron ini dalam masa terombang-ambing. Ya kan orang-orang kalau masa-masa kayak Imron ini kan sedang istilahnya di sini sedang digembleng, tapi dia juga masih dikejar-kejar sama teman-teman lamanya. Harus dihindari. Kalau dilihat teman lama itu boleh gak kita berteman dengan dia, apa? Boleh. Tapi seleksi. Enggak semua teman lama itu bisa dijadikan teman. Lanjut, al-maqid as-salisa asyara. Siapa yang baca? Padahal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqidu as-salisa asyara. Nah. Bida apa ini? Bazlul juhdi. Bazlul juhdi fi tahaffuzi al-ilmi wal muzakarati bihi was-su'ali anhu. Iza
istalaqqihi anish suyukhu la yanfa'u bila hafzin lahu wa muzakaratin bihi wa su'alin anhu tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilmi ta'zimahu bikalalil liltifati ilaihi wal ishtakhali bihi fal hifzu khulwatun bin nafsi wal muzakarati julusun ila qarini was su'ali iqbalun ala alimi walam yazalil ulama'u al-a'lamu yahadduna alal hifzi yahudduna alal hifzi wa ya'muruna bihi sami'tu Syekhona Ibnu Utsaimin rahimahullahu yaqulu hafizna qalilan wa qur'ana katsiran wa qara'na katsiran fantafa'na bima hafizna aksara minin tifa'ina bima qur'ana qara'na. Barakallahu fiik. Al-Maqidah Salisa Asyara. Simpul yang ke-13 dari pengagungan ilmu, bazlul juhdi fi tahaffuzil ilmi wal muzakkarati bihi was su'ali anhu. Apa arti bahlul juhdi? Juhdi bersungguh-sungguh mengerahkan semua kesungguhan, semua perjuangan, juhud. Bersungguh-sungguh di dalam tahaffuzil ilmi, menghafal, di dalam menghafal ilmu, dan juga wal muzakarati bihi, bermuzakarah yaitu mengulang-ulang ilmu, murajaah, wasu'ali anhu, dan juga bertanya tentang ilmu. Maqid Salis Asyara, simpul yang ke-13 yaitu mengerahkan semua usaha, semua upaya di dalam menghafal ilmu dan juga mengulang-ulang ilmu dan juga bertanya tentang ilmu. Kenapa? Id talaqihi anis suyukh la yanfa'u bila hifzin lahu. Kenapa? Karena mengambil ilmu dari suyukh, dari guru-guru, la yanfa', tidak akan bermanfaat bila hifzin lahu, tanpa menghafal. Wa muzakaratin bihi, dan tanpa diulang-ulang di murojaah. Wa su'alin anhu, dan jika malu bertanya.
Jadi kalau nggak mau bertanya, nggak mau murojaah, nggak mau ngapal, ya mau bertahun-tahun ikut bermajelis pun nggak bakalan dapat ilmu. Ya makanya kenapa kok saya sudah ngaji puluhan tahun, berpuluh-puluh tahun sampai sekarang ilmunya ya gitu-gitu aja. Kenapa? Ya nggak pernah ngafal. Datang kajian juga modalnya modal kuping gitu kan. Nyatet enggak gitu kan. Kadang yang dicatat juga belum tentu juga sampai di rumah dibaca lagi. Gimana mau dapat ilmu? Itu kan datang buka buku, datang ke kajian, bawa buku, bawa pulpen, nyatet. Kalau nyatet alhamdulillah masih penting. Ada yang bawa bukunya cuma di gini aja bukunya. Kan dapat ilmu tanpa menghafal, tanpa apa gitu kan. Ikut kajian hadis arba'in. Selesai hadis arba'innya, lanjut kajian Umdatul Ahkam. Selesai Umdatul Ahkam, lanjut kajian Riyadhus Shalihin. Terus lanjut sampai Sahih Bukhari mungkin gitu kan. Kalau ada yang ngadain nanti insya Allah semoga ada. Begitu ditanya hadis arba'in nomor 1 apa? Apa ya? Kenapa? Karena nggak pernah ngapal hadis arba'in. Kajian usul salasa, kajian kitabut tauhid, kajian ini. Begitu ditanya, kalau ada orang berdoa di kuburan, apa hukumnya? Apa ya? Wah, musyrik berarti dia. Gitu. Kenapa? Karena nggak pernah ngapal, nggak pernah muzakarah. Tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilmi ta'zimahu bikamalil tifati ilaihi wal istighali bihi. Itu bagaimana caranya agar bisa merealisasikan bentuk pengagungan ilmu di dalam hati seorang penuntut ilmu, yaitu dengan cara bikamali, dengan menyempurnakan al-ittifati ilaih, menyempurnakan bentuk perhatian terhadap ilmu, wal istighali bihi, dan menyibukkan diri dengan ilmu. Fal hifzu khalwatun bin nafsi, dan menghafal itu adalah khalwah, bentuk berkholwat dengan hati kita. Makanya ngapal itu nggak bisa diganggu dengan yang lain. Ngapal di pinggir jalan gitu, banyak mobil lewat, nggak bakalan masuk. Karena ngapal itu butuh khalwah, butuh berduaan dengan hati kita. Butuh tempat yang tenang, suasana yang tenang. Makanya para ulama itu kan ada yang menghafalnya di sepertiga malam terakhir. Kenapa? Tenang. Benar-benar berduaan dengan hati kita. Sehingga ngapal itu jauh lebih mudah. Kalau di pondok-pondok biasanya setelah subuh. Kenapa? Karena belum banyak kegiatan. Tapi kalau sudah banyak kegiatan, kalau hati kita sudah teralihkan KOSP lah, PMU, apa, sudah teralihkan dengan jam ini mau masuk kelas 3A, jam ini masuk kelas 3B, itu ya sudah susah untuk menghafal. Dia butuh khalwah. Makanya kadang orang-orang itu punya waktunya sendiri-sendiri untuk menghafal. Memang biasanya yang bagus itu adalah setelah subuh atau bisa juga setelah maghrib. Tapi semua punya waktunya sendiri-sendiri. Dia punya, semua tahu dengan kondisi dirinya masing-masing, waktunya masing-masing. Silakan dicari waktu yang pas untuk kita menghafal. Yang paling bagus memang sepertiga malam terakhir, kalau bisa. Makanya banyak ulama juga itu yang mereka menghabiskan malam mereka untuk muzakarah juga. Untuk apa? Mengulang-ulang ilmu. Wal mudzakaratu julusun ilal qarin. Dan mudzakarah itu adalah sebagai bentuk kita duduk bersama teman.
Yang namanya muzakkar itu kan dari kata fa'ala, zakara. Kalau zakara mengingat, kalau zakara saling mengingatkan. Jadi berdua gitu kan. Misalnya Kak Depri dengan Ustadz Pur gitu kan. Ayo Dep, kalau masdar yang 4 huruf gimana bentuknya? Nah, itu namanya muzakkar. Saling tanya. Kalau ulama dulu itu sering kayak gitu. Bahkan banyak kitab yang lahir karena muzakarah. Kayak Syarh Sunnah lil Muzani itu gara-gara apa? Gara-gara murid-muridnya muzakarah. Gara-gara ada para penuntut ilmu yang muzakarah, mereka mengingat-ingat nama ulama. Ulama ini, ulama ini sampai ketemu ulama yang Imam Al-Muzani. Akhirnya ada salah satu penuntut ilmu, katanya Imam Muzani itu dalam masalah ini agak menyimpang dikit. Dalam masalah ini agak gini-gini. Muzakarah, bener nggak sih kayak gitu? Akhirnya mereka bikin risalah, dikirim ke Imam Muzani, sama Imam Muzani dibales, jadilah Syarh Sunnah lil Muzani. Dulu pernah di awal-awal kita katakan Al-Khatib Al-Baghdadi muzakarah dengan temannya dari habis isya sampai subuh, sampai azan subuh lagi. Muzakarah. Wasu'alu iqbalun alal alim. Dan bertanya itu sebagai bentuk perhatian kita terhadap guru. Sebagai bentuk respek kita terhadap guru. Walam yazalil ulama al-a'lam yahudduna 'alal hibzi wa ya'muruna bihi. Dan senantiasa ulama-ulama al-a'lam, ulama a'lam itu adalah ulama yang benar-benar terkenal dengan kecerdasannya, dengan kejeniusannya dan lain sebagainya. Yahudduna 'alal hifzi, mereka sangat mendorong, sangat menganjurkan untuk menghafal. Wa ya'muruna bihi, dan memerintahkan murid-murid mereka untuk menghafal. Sampai itu Syekhona Ibnu Utsaimin rahimahullah yaqul. Di sini Syekh Utsaimin mengatakan, aku mendengar guru kami mengatakan, yaitu yang dimaksud gurunya adalah Ibnu Utsaimin rahimahullah yaqul, hafidna qalilan wa qara'na katsiran. Yang kami hafal itu cuma sedikit. Ya, karena yang dihafal itu cuma mutun-mutun yang kecil, mutun-mutun umdah, pernah kita bahas ya di awal-awal. Wa qara'na katsiran, dan yang kami baca itu banyak. Majmu' Fatawa dibaca yang puluhan jilid, gitu kan. Syarah ini dibaca. Kemudian beliau katakan, pantafa'na bima hafidna aksara min intifa'ina bima qara'na. Akan tetapi kami banyak mengambil manfaat dari apa yang kami hafal, itu jauh lebih banyak daripada apa yang kami baca. Jadi kami manfaat dari menghafal itu jauh lebih banyak dibandingkan beliau baca. Makanya sangat penting, umdah, menghafal itu umdah. Makanya kan Al-Imam Ahmad bin Hanbal kan pernah ditanya, ya, kalau seandainya ada orang menghafal alfa mi'ati hadis, (100.000) alfa mi'ati hadis, apakah dia bisa dikatakan faqih? Qala la, belum bisa. Kalau gitu alfain, la, 200.000, belum. Kalau gitu 300.000, belum.
400.000 ya Imam. Azun. Mungkin. 400.000 hadis, hafal 400.000 hadis tuh mungkin bisa disebut pakai. Lah kalau kita zaman sekarang gimana? Ingat ya, ketika para ulama mengatakan hafal 400.000 hadis itu adalah hafal matannya plus sanad-sanadnya plus paham dengan sanadnya. Jadi misalnya disebutkan, di sanad ini misalnya ada Imam Fulan bin Fulan. Apa keadaan beliau? Beliau orangnya sikoh gini. Kalau Fulan bin Fulan, beliau doib. Kenapa doib? Karena gini. Nah itu hafal. Itu yang disebut hafal hadis dulu. Makanya guru kami Ustaz Ahmad Sabik mengatakan saya belum hafal hadis. Ya kan apa? Orang zaman sekarang itu kan ngapalnya ya ngapal matan itu pun lupa-lupa lagi. Makanya Dr. Labib Najib yang ada di Pondok Binpas, salah satu ulama Syafi'iyah mengatakan, idza utliqa labzu talibil ilmi alaina fa min babil majaz la min babil haqiqah. Apabila nama thalibul ilmi itu disematkan kepada kita, maka itu hanyalah majaz, bukan hakikat. Itu yang ngomong adalah Dr. Labib Najib. Wabil mudzakarati tadumu hayatal ilmi fin nafsi wa yaqwa ta'alluquhu biha wal muradu bil mudzakarati mudarasatul aqran. Dan dengan muzakarah maka kehidupan ilmu itu akan terus berlangsung di jiwa para penuntut ilmu. Wa yaqwa ta'alluquhu biha, dan kuat, benar-benar terikatku kuat. Wal muradu bil mudzakarah, yang dimaksud dengan mudzakarah adalah mudarasatul aqran, yaitu belajar bareng teman. Dan ini ada kisah yang Masya Allah, yaitu Al-Imam An-Nawawi, beliau pernah didebat masalah fikih yang ada di dalam kitab Al-Wasit. Al-Wasit itu jilid-jilid ya. Kalau kalian mau lihat jilidnya, mana dia tadi ya? Pokoknya kitabnya bukan satu jilid, bisa sampai 6 jilidan lebih untuk cetakan yang sekarang. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan apa? Yunazi'uni fil wasid wa qad tala'tuhu arba'mi'ati marah. Ada orang mendebat saya di salah satu masalah yang ada dalam kitab Al-Wasid. Kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam fikih Syafi'i. Maka beliau mengatakan, saya telah mentelaah kitab itu. Ingat ya, beliau mengatakan itu mentelaah, tolak tuhu, bukan sekedar baca. Arba'ati mi'ati marah, 400 kali. Kitab berjilid segini ditelaah 400 kali. Masya Allah. Makanya jangan heran, benar apa yang dikatakan sama Dr. Labib Najib, kata penuntut ilmu bagi kita itu sekedar majaz. Alas, majelis kita sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi. Ya, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.